Kabupaten Sorong Selatan memiliki kondisi geografis yang beragam dari daerah pesisir pantai sampai perbukitan dengan kondisi topografi yang relatif bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga wilayah dataran tinggi. Bagian dataran rendah ditutupi dengan hutan yang didominasi oleh hutan bakau atau mangrove dan hutan sagu atau metrosilon. Secara geografis, Kabupaten Sorong Selatan terletak pada 010230 lintang selatan dan 131 hingga 133 bujur timur, berada pada ketinggian 0 hingga 1362 mdpl. Keadaan iklim Kabupaten Sorong Selatan termasuk dalam iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 20 derajat Celcius sampai 31-23 derajat Celcius pada siang hari. Suhu terendah terjadi di bulan Juli, sedangkan suhu tertinggi terjadi di bulan Desember. Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan ibu kota di Teminabua. Secara administratif, letak Kabupaten Sorong Selatan berada di antara 4 kabupaten dan 1 provinsi, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrau. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram, Provinsi Maluku. Sebelah barat berbatasan dengan Distrik Beraur dan Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, yang mana pada tanggal 6 Agustus ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten Sorong Selatan. Dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Sorong Selatan sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah dengan karya dan prestasi, kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kabupaten Sorong Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan ibu kota di Teminabuan, dengan luas wilayah saat ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tertanggal 6 Februari 2013, dengan luas Kabupaten Sorong Selatan 7.897.911 km persegi, terdiri dari luas laut 1.285.605 km persegi dan luas daratan 6.594.306 km persegi. Saat ini, Kabupaten Sorong Selatan memiliki 21 distrik yang terdiri dari 15 distrik definitif dan 6 distrik persiapan yang meliputi 121 kampung definitif dan 2 kelurahan serta 256 kampung persiapan. Sejumlah distrik di Kabupaten Sorong Selatan, diantaranya Distrik Teminabuan dengan ibu kota Teminabuan, Distrik Sawiat dengan ibu kota Wensnahan, Distrik Kour dengan ibu kota Pasir Putih, Distrik Moswaren dengan ibu kota Moswaren, Distrik Wayer dengan ibu kota Sengguer, Distrik Seremuk dengan ibu kota Haha, Distrik Saifi dengan ibu kota Sayal, Distrik Konda dengan ibu kota Bariat, Distrik Inanwatan dengan ibu kota Inanwatan, Distrik Kokoda dengan ibu kota Tarof, Distrik Kais dengan ibu kota Kais, Distrik Kokoda Utara dengan ibu kota Atori, Distrik Metamani dengan ibu kota Metamani, Distrik Kais Darat dengan ibu kota Mukamat,
dan distrik Salkma dengan ibu kota Alma. Gambaran umum demografis yang dikutip dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan. Jumlah seluruh penduduk di Kabupaten Sorong Selatan per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 61.929 jiwa, terdiri dari 32.566 orang laki-laki dan 29.363 orang wanita. Sebaran penduduk terbanyak berada pada distrik Teminabuan, distrik Kokoda, dan distrik Inanwatan. Penduduk Kabupaten Sorong Selatan menurut data kependudukan tahun 2018 didominasi oleh petani, yakni 4.312 orang. Selanjutnya wira swasta sebanyak 2.905 orang, diikuti penduduk yang bekerja sebagai PNS, TNI, Polri sebesar 2.101 orang. Sementara penduduk yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 1.638 orang. Dalam sejarah terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan dijelaskan sebelum pemerintahan Belanda menduduki West New Guinea, wilayah Sorong Selatan umumnya berada di bawah Kesultanan Tidore dengan sistem pemerintahan yang masih bersifat tradisional. Guna perluasan wilayah kesultanan diangkat 4 pulau terbesar dari gugusan pulau-pulau dengan wilayah kekuasaan termasuk sebagian wilayah Sorong Selatan. Pemerintah Belanda menguasai Irian Barat secara teritorial tanggal 24 Agustus tahun 1928 dan pada tanggal 3 Juni 1929 Sultan Tidore menyerahkan wilayah jajahannya kepada pemerintah Belanda. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1936 Inanwatan dijadikan ibu kota pemerintahan atau Onderafdeling dari Keresidenan Fakfak yang membawahi distrik Arandai dan Steenkol Bintuni. Dalam perkembangan sampai tahun 1967 dikeluarkan Kepmendagri nomor 22 tahun 1967 tanggal 14 Juni 1967. Kedudukan Wakil Bupati Koordinator Sorong dinyatakan terpisah dari Kabupaten Manokwari dan Sorong menjadi kabupaten administratif yang membawahi KPS Sorong, KPS Raja Ampat, KPS Teminabuan, dan KPS Ayamaru. Setelah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PPRA, maka sebagai tindak lanjut pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 10 September 1969, menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 tentang pembentukan otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat. Dengan Kabupaten Administratif Sorong menjadi kabupaten otonom sampai tahun 1972, membawai wilayah kepala pemerintahan setempat Teminabuan dengan ibu kota Teminabuan, terdiri dari distrik Teminabuan, ibu kota Teminabuan, distrik Inanwatan, ibu kota Inanwatan, wilayah pemerintahan setempat Ayamaru dengan ibu kota Ayamaru, terdiri dari distrik Ayamaru, ibu kota Ayamaru, distrik Aitinyo, ibu kota Aitinyo, distrik Aifat, ibu kota Kumerkek. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 14/KPTS/Sorong/3/83 tentang usulan pembentukan pembantu Bupati Sorong wilayah Selatan dan wilayah Raja Ampat. Dari usulan tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84.26/1207 tanggal 22 Agustus 1985 yang kemudian ditindaklanjuti dengan diresmikannya Lembaga Pembantu Bupati Wilayah Selatan di Teminabuan serta pelantikan pejabat pembantu Bupati Wilayah Selatan Dr. Andes Arnold Momot oleh Bupati Sorong Sutaji. Daerah bawahan sebagai wilayah koordinasi pembantu Bupati Sorong Wilayah Selatan, Kecamatan Teminabuan, Kecamatan Inanwatan, Kecamatan Aitinyo, Kecamatan Ayamaru, Kecamatan Aifat,
dan Perwakilan Kecamatan Sawiat yang terbentuk bulan April 1993 dan pada Oktober 1996 menjadi kecamatan definitif. Selain itu juga, Lembaga Pembantu Bupati Sorong Wilayah Selatan telah melakukan fungsi koordinasi terbentuknya kecamatan baru yaitu Mare, Aifat Timur, Kokoda, dan Moswaren yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Sorong nomor 9 tahun 2000. Selanjutnya, melalui SK Bupati Sorong, mendahului Perda, dibentuk lagi Kecamatan Seremuk, Kais, dan Wayer, serta Ayamaru Utara. Setelah berjalan kurang lebih selama 16 tahun, pada bulan Desember tahun 2001, Pembantu Bupati Sorong Wilayah Selatan dihapus, di mana pada waktu itu sebagai PLH Pembantu Bupati adalah Ferdinandus Aisnak, sarjana hukum. Dalam sejarah terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan, dijelaskan pemerintah Kabupaten Sorong mempersiapkan pemekaran Kabupaten Sorong Selatan dengan mengeluarkan surat Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sorong tanggal 30 Maret 1999 perihal pengantar usulan pemekaran Kabupaten Sorong Selatan di Kabupaten Dati 2 Sorong. Keputusan DPRD Kabupaten Sorong nomor 51/KPTS/DPRD/Kap/Sorong/2000 tanggal 3 November 2000 tentang persetujuan pemekaran, pembentukan dan penetapan kedudukan pusat pemerintahan untuk Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat di wilayah pemerintah Kabupaten Sorong. Surat Gubernur Provinsi Irian Jaya nomor 135/2058/Set tanggal 30 Juni 2000. Perihal pembentukan kabupaten dan kota di Provinsi Irian Jaya. Pemekaran Kabupaten Sorong menjadi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Namun, proses pemekaran tersebut mengalami kevakuman karena masalah letak ibu kota Kabupaten Sorong Selatan. Untuk itulah, tim 13 yang mewakili masyarakat Teminabuan ke Jakarta untuk berupaya menemui Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 guna memperjuangkan letak ibu kota Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan. Mengingat Teminabuan mempunyai sejarah yang berkaitan dengan operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Pasukan TNI AU diterjunkan ke Kampung Wersar, Distrik Teminabuan pada 18 Mei 1962 untuk menancapkan bendera merah putih dan mengusir penjajah Belanda. Sejarah pembebasan Irian Barat di Teminabuan inilah yang membuat pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Megawati saat itu, menetapkan letak ibu kota Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan. Dalam perkembangannya wilayah Bawan Kabupaten Sorong Selatan di tahun 2008 yang sebelumnya terdiri atas 24 distrik berkurang menjadi 13 distrik dikarenakan 11 distrik lainnya masuk dalam pemerintahan Kabupaten Maibrat yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Maibrat Provinsi Papua Barat. Sejak diresmikan sampai sekarang Kabupaten Sorong Selatan mengalami beberapa pergantian kepala daerah. Penjabat Bupati Jos Celsius Auparae, Bupati Oto Ihalau, dan Wakil Bupati Insinyur Herman Tom Dedaida periode 2005-2010, Bupati Oto Ihalau dan Wakil Bupati Samsudin Anggiluli periode 2010-2015, Penjabat Bupati Derek Abnir 27 November 2015 hingga 4 April 2016, Bupati Samsudin Anggiluli dan Wakil Bupati Martinus Salamuk periode 2016-2021. Sementara itu Ketua DPRD mengalami pergantian, diantaranya Ambrosius Fatie periode 2004-2009, Saul Sawegu PAW periode 2007-2009, Thomas Saupar periode 2009-2014, Mary Wujake PAW periode 2012-2014, Julian Kondologit periode 2014-2016, Jeffries Kewetare
PAW periode 2016-2019. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang struktur organisasi dan kelembagaan daerah, organisasi perangkat daerah di Sorong Selatan dibentuk sebagai berikut: Sekretariat 2 OPD, Inspektorat 1 OPD, Badan 7 OPD, Dinas 22 OPD, BLUD 1 OPD, Distrik 15 OPD dengan total 48 lembaga. Struktur perekonomian ditentukan oleh sektor yang mempunyai peran paling besar dalam membentuk produk domestik regional bruto pada Kabupaten Sorong Selatan. Struktur perekonomian adalah konstruksi yang mempunyai kontribusi 27,29% dalam membentuk PDRB. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa pembangunan infrastruktur menjadi primadona dalam rangka mendukung potensi-potensi unggulan daerah. Saat ini, yang berperan penting menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Sorong Selatan seperti pertanian. Namun demikian, pada sektor tersebut masih sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan per kapita. Selanjutnya dalam sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor antara lain tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil lainnya, yakni kehutanan dan perikanan. Dari beberapa sektor tersebut yang memiliki kontribusi terbesar dalam membentuk angka PDRB pertanian adalah subsektor kehutanan, penebangan kayu yang menyumbang sebesar 11,47%. Diikuti subsektor jasa pertanian dan subsektor pertanian masing-masing sebesar 7,92% dan 6,50%. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya peranan subsektor perikanan sebagai penunjang perekonomian daerah. Sektor lainnya yang turut menyumbang kontribusi terhadap PDRB adalah sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial, sebesar 21,49%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 5,03%, sektor jasa pendidikan sebesar 5,19%, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,69%. Sektor bangunan dan sektor transportasi adalah sektor yang mengalami peningkatan terhadap total PDRB Kabupaten Sorong Selatan selama tahun 2017. Pengukuran pertumbuhan ekonomi kabupaten dapat dilakukan melalui pengukuran pertumbuhan produksi barang dan jasa secara real selama 1 tahun. Dari hasil pengukuran yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan, di tahun 2017 didapat data laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan di tahun 2016 sebesar 6,37%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2015 sebesar 8,17% dan tahun 2014 sebesar 7,17%. Dengan moto membangun bersama aspirasi masyarakat, mari bersama membangun dan menjaga Sorong Selatan menuju masyarakat Sorong Selatan yang sehat, cerdas, unggul, sejahtera, dan berkeadilan gender. Sejumlah titik capaian dan arah seluruh rangkaian proses pembangunan sejak mengemban tugas menakodai pemerintah di negeri 1001 sungai sejak 23 April tahun 2016 lalu. Capaian pembangunan selama 3 tahun terakhir di bidang kesehatan diantaranya program meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pelayanan prima dan terjangkau bagi masyarakat, diantaranya melakukan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana secara bertahap bagi puskesmas di 15 distrik, serta menempatkan tenaga medis yang profesional, berkualitas, hingga ke puskesmas pembantu maupun posyandu. Pada tahun 2015, Puskesmas Muswaren ditetapkan sebagai puskesmas terakreditasi pertama di Provinsi Papua Barat.
dengan akreditasi dasar, Puskesmas Wayer pada tahun 2016 dengan akreditasi madya, dan Puskesmas Kour tahun 2017 dengan akreditasi dasar. Perlu diketahui, saat ini Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Plut RSUD Skolokeyen Teminabuan Sorong Selatan telah memperoleh predikat rumah sakit tipe C yang telah mendapat akreditasi utama atau memperoleh akreditasi bintang 4 dan terus diupayakan menjadi akreditasi paripurna. Di tahun 2018, Pemkab Sorsel bersama sejumlah pemerintah kabupaten di Indonesia berhasil mendapat penghargaan berupa piagam dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Nila Juwita F. Muluk, SPM, ketika berhasil melaksanakan program imunisasi murbela dan rubella dengan capaian lebih dari 95% dengan cakupan final secara keseluruhan sebesar 104%. Melalui program BPJS Kesehatan, saat ini pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah berhasil menyalurkan Kartu Indonesia Sehat bersubsidi yang hampir dinikmati seluruh warga Kabupaten Sorong Selatan. Terkait permasalahan stunting yang masih ada di wilayah Sorong Selatan, menjadi prioritas pemerintah Sorong Selatan untuk memberantasnya dengan mempersiapkan sejumlah program yang terus digalakkan. Di bidang pendidikan, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan profesionalisme, guru dan pendidikan murah, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di periode ini terus berupaya melakukan terobosan-terobosan, di antaranya melaksanakan pembangunan gedung-gedung SD, SMP, SMA, dan SMK yang tersebar di 15 distrik. Selain itu juga telah melaksanakan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mencetak penerus bangsa yang handal melalui sejumlah program kerja nyata. Program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM, siswa-siswi berprestasi Kabupaten Sorong Selatan mendapat beasiswa ke sejumlah sekolah menengah atau unggulan di Pulau Jawa dan Bali. Program ini tersalurkan dengan menggunakan dana otonomi khusus setiap tahunnya. Melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi AD juga telah dibiayai sejumlah putra-putri orang asli Papua melaksanakan pendidikan di sejumlah perguruan tinggi negeri. Kegiatan penunjang afirmasi di tahun 2018 lalu telah menyekolahkan 2 pelajar berprestasi di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Program unggulan lainnya menyelenggarakan beasiswa bagi 17 pelajar berprestasi yang merupakan orang asli Papua untuk menempuh pendidikan ilmu kedokteran di Universitas Cendrawasih Jayapura, Universitas Papua Manokwari, dan Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Selain itu, di tahun 2019 ini sejumlah 3 siswa dari Kabupaten Sorong Selatan berhasil mengikuti dan lulus seleksi masuk Sekolah Menengah Taruna Nusantara SMTN Magelang yang ditindaklanjuti dengan MOU antara pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan pihak SMTN. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan membuka sejumlah sekolah baru yang terletak di wilayah distrik, diantaranya membangun SMP Negeri 3 yang terletak di Kampung Ani Sehna, saat ini telah rampung. Demikian juga SMP Negeri Mukamat, SMP Negeri Mukim, SMP lainnya bagi siswa berprestasi cemerlang di Kabupaten Sorong Selatan. Bahkan di tahun 2017 lalu telah mengikuti ajang Olimpiade Sains tingkat SMP seprovinsi Papua Barat, berhasil memperoleh juara pertama bidang studi matematika, menjadi perwakilan Provinsi Papua Barat di Olimpiade Sains tingkat nasional. Demikian halnya di tahun 2019. Terkait permasalahan buta aksara yang masih ditemui di sebagian wilayah Imeko dan wilayah lainnya di Sorong Selatan, menjadi perhatian serius Pemkab Sorong Selatan untuk ditangani lebih lanjut. Di bidang infrastruktur, sejumlah misi telah direalisasikan. Di antaranya adalah pemerataan dalam pembangunan
dan meningkatkan kualitas. Capaian pembangunan selama 16 tahun di bidang infrastruktur adalah terbukanya isolasi daerah dengan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Sorong Selatan dengan 15 distrik, jalan transnasional yang menghubungkan wilayah daratan dari Moswaren melalui distrik Kais dengan wilayah pesisir terus dibangun, seperti pembangunan jalan menuju Kais dan jembatan Sungai Kais yang memiliki panjang 140 meter terbentang menyeberangi Sungai Kais, akan menghubungkan wilayah Teminabuan menuju sejumlah ibu kota distrik di wilayah Imeko. Selain itu, pembangunan jalan 2 jalur dari Kaliat menuju areal kantor Bupati Sorong Selatan juga merupakan kerja nyata yang ditunjukkan pemerintah Sorong Selatan. Selain itu, sejumlah pembangunan juga telah direalisasikan, di antaranya normalisasi sungai di wilayah distrik Kokoda, pembangunan jalan distrik Inanwatan, jalan distrik Kokoda, serta irigasi di distrik Moswaren. Pembangunan drainase, pembangunan sarana air bersih (MCK), jalan lingkungan, pembangunan sarana prasarana rumah, pembangunan gorong-gorong, pembangunan talut dan lain sebagainya menjadi program rutin yang dikerjakan setiap tahunnya. Di bidang komunikasi dan informatika, telah dibangun menara telekomunikasi di 12 titik wilayah pesisir dan wilayah darat. Kini masyarakat pesisir telah menggunakan telepon selular untuk berkomunikasi dengan warga lain. Demikian juga di tahun ini, sementara dibangun 4 unit menara Telkomsel yang terdapat di Kampung Hore-Hore, Eles, Sodrofoyo, dan Kampung Wen. Saat ini, akses internet warga Teminabuan dan sekitarnya telah menggunakan fasilitas internet melalui telepon selular 4G sejak tahun 2017 lalu. Di bidang perekonomian, tekad besar hendak dituntaskan pemerintah Sorong Selatan, yakni unggul dalam perekonomian daerah dengan peningkatan daya beli masyarakat menuju kesejahteraan. Konsep ini telah dicanangkan melalui sejumlah program kerja yang diwujud nyatakan oleh Dinas Perindakop dan UKM Sorong Selatan dengan menggelontorkan sejumlah program, di antaranya pendampingan warga dalam mendesain sejumlah program usaha kecil menengah. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga warga dapat memiliki keterampilan, dengan demikian menambah penghasilan. Selain itu, program lainnya juga dilaksanakan di bidang perdagangan, Dinas Perindakop dan UKM Sorong Selatan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, membangun sejumlah sarana prasarana, di antaranya membangun pasar rakyat di sejumlah distrik dan sarana prasarana lainnya berupa pembangunan petak unit pasar di dalam pasar sentral Kajase Teminabuan. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Selain pemerintah Kabupaten Sorong Selatan bersinergi dengan sejumlah perusahaan, di antaranya Pabrik Sagu Perum Perhutani Distrik Kais, Pabrik Sagu PT Austindo Nusantara Jaya, TBK Kampung Saga Distrik Metemani, Perkebunan Kelapa Sawit PT Permata Putra Mandiri di wilayah Kampung Benawa Distrik Kais sebagai langkah mengatasi masalah pengangguran dengan membuka lowongan pekerjaan bagi warga Sorong Selatan. Terobosan lainnya di tahun 2017 lalu, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menghadirkan sejumlah bank ternama di Sorong Selatan, di antaranya Bank BNI, Bank Mandiri, serta kantor kas Bank Indonesia, guna mendukung beroperasinya 2 bank yang sudah beroperasi sejak kabupaten ini terbentuk, yakni Bank Papua dan Bank BRI. Dengan beroperasinya sejumlah bank tentunya berdampak bagi pengusaha kecil dan menengah mengembangkan usaha yang didukung oleh bank-bank yang sudah ada melalui program kredit usaha kecil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sorong Selatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan lainnya yang telah dilakukan dengan menyerahkan bantuan ternak bibit untuk dikembangkan warga. Selain pemberian modal usaha kios, pelatihan yang bermanfaat di bidang pertanian,
perikanan, dan berbagai bidang lainnya. Demi menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berupaya mengembangkan tata kelola pemerintah dan mengoptimalkan peran kampung dan distrik yang baik dan bersih, Hal ini dilakukan dengan sejumlah langkah yang progresif, di antaranya mengupayakan pelaporan yang maksimal. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di tahun 2017 berhasil memperoleh penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan skor penilaian C naik ke tingkat CC. Dengan demikian, ke depan dapat ditingkatkan untuk mencapai penilaian B. Demikian juga dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di tahun 2017, pemerintah Sorong Selatan memperoleh predikat tinggi, namun skor nilainya masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam pengelolaan dana desa yang sebelumnya pada tahun 2015 hanya berkisar pada angka 75 miliar rupiah. Dalam periode 2016 meningkat menjadi kurang lebih 90 miliar rupiah. Di tahun 2017 meningkat mencapai 95 miliar rupiah. Dan di tahun 2018 meningkat menjadi 100 miliar rupiah. Dan di tahun 2019 ini meningkat lagi menjadi 115 miliar rupiah. Dengan demikian, realisasi pembangunan di tingkat kampung dapat lebih maju dan optimal, serta lebih terukur. Berdasarkan hasil evaluasi beberapa tahun terakhir, pengelolaan dana desa terbukti telah menghasilkan sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya jalan lingkungan desa, jembatan, sambungan instalasi air bersih, PAUD, Polindes, sumur bor, pasar desa, serta posyandu. Selain itu, dengan dana desa ini, warga masyarakat mendapat kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan yang membutuhkan dukungan prakarsa dan peran aktif dari masyarakat. Sejumlah program pun telah dilakukan sejak tahun 2016, di antaranya sosialisasi pemilihan Baperkam, pelatihan bagi Baperkam, jaminan ketenaga kerjaan bagi aparat kampung dan Baperkam, pemancangan tapal batas kampung, melalui alokasi dana desa yang diarahkan pada pembangunan visi kantor kampung dan bantuan sosial keagamaan kampung. Hal lain yang patut diketahui yaitu sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, Pemkab Sorong Selatan berhasil memperoleh capaian opini wajar tanpa pengecualian selama 6 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah atas capaian prestasi kinerja pemerintah, dan berhasil memperoleh penghargaan dan piagam yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, SE MSc PhD. Di misi yang ke-6 meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Profesor Dr. Yohana Susana Yembise, di tahun 2017 lalu mengunjungi Sorong Selatan, meresmikan dan mendeklarasikan Sri Kandi Sungai seprovinsi Papua Barat, serta melakukan tatap muka dengan tokoh perempuan Sorong Selatan. Kehadiran Menteri Yohana Yembise memberikan makna mendalam, terutama dalam persoalan kesetaraan gender, penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, menjadi perhatian penuh pemerintah Sorong Selatan, serta keseriusan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di bidang kesetaraan gender dibuktikan dengan melantik sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah perempuan maupun kepala distrik perempuan, sejumlah kepala kampung perempuan, sejumlah program digulirkan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
Di antaranya, pelatihan manajemen bagi pedagang perempuan Sorong Selatan dan sejumlah sosialisasi tentang pengaruh kesetaraan gender bagi perempuan Sorong Selatan, serta sejumlah program lainnya yang menyentuh kaum perempuan dan anak. Perlu juga kami sampaikan, di 16 tahun terakhir perjalanan pemerintahan dan pembangunan Sorong Selatan telah banyak mengalami kemajuan dengan kondisi dan permasalahan tentunya perlu dibenahi bersama secara berkelanjutan. Mari membangun bersama aspirasi masyarakat Sorong Selatan. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Dirgahayu Kabupaten Sorong Selatan yang ke-16. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74. Amuke.